Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rini Rita Marpurung SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fakih. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memandu presentasi pada hari ini yang membahas tentang seleksi alam. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Ahmad Fakih, lalu ada Fani Gita, Hasna Hafifah, Nimas Keke Widyasari, Rika Aprilia, Nesti Ramadina, Putri Ayu Antika, dan Ninengah Gunarti. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, seleksi alam. Seleksi alam adalah pemilihan yang dilakukan oleh alam untuk memilih makhluk hidup yang dapat terus bertahan hidup dan makhluk hidup yang tidak dapat terus bertahan hidup. Makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup akan tetap hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup akan mati. Seleksi alam adalah perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu dan yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotipe yang dimiliki organisme, termasuk dengan lingkungan. Ini adalah mekanisme kunci evolusi, perubahan karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Charles Darwin adalah orang yang mempopulerkan istilah seleksi alam, serta membandingkannya dengan seleksi buatan yang menurutnya disengaja, sedangkan seleksi alam tidak. Sejarah seleksi alam. Charles Robert Darwin 1809 sampai dengan 1882 adalah ilmuwan asal negara Inggris yang menemukan hasil penelitian di Pulau Galapagos untuk menunjang teori evolusi. Charles Darwin disebut sebagai bapak evolusi karena memiliki data yang lebih lengkap untuk menguatkan teori evolusi. Charles Darwin mengeluarkan 2 buah buku yang memberikan andil yang cukup penting bagi perkembangan teori evolusi, yaitu yang pertama, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Pada tahun 1859, Darwin menelusuri asal-usul manusia berdasarkan bukti sisa-sisa kehidupan masa lalu. Sayangnya, ia tidak menemukan jawabannya, karena saat itu belum ditemukan fosil hominid yang menunjukkan evolusi ke arah manusia. Ia hanya menyimpulkan makhluk hidup saat ini merupakan hasil proses evolusi yang sangat panjang, dari makhluk bersel satu yang membelah menjadi makhluk bersel banyak. Ia pun yakin bahwa umur bumi sangat tua dan manusia sudah sangat panjang riwayatnya. Namun baginya, asal-usul manusia tetap masih menjadi tanda tanya. Yang kedua yaitu The Descent of Man, tahun 1857. Di dalamnya berisi 2 inti pokok dari teori Darwin. Yang pertama yaitu spesies yang hidup di masa sekarang berasal dari makhluk hidup yang berasal dari masa lampau. Yang kedua, evolusi terjadi karena adanya proses seleksi alam atau natural selection. Persamaan teori Lamarck dengan teori Darwin adalah evolusi sama-sama terjadi karena pengaruh faktor lingkungan, sedangkan perbedaannya adalah pada yang menyebabkan perubahan makhluk hidup, di mana Lamarck disebabkan oleh kuantitas penggunaan organ tubuh, sedangkan Darwin pada seleksi alam. Charles Darwin dan teori seleksi alam. Sejarah kehidupan seperti yang terdokumentasi dalam fosil dan bukti-bukti lain adalah hikayat bumi yang terus berubah dan berusia miliaran tahun, dihuni oleh beraneka makhluk hidup yang terus berevolusi. Pandangan evolusi tentang kehidupan ini menjadi terfokus tajam pada November tahun 1859 ketika Charles Robert Darwin menerbitkan salah satu bukunya yang paling penting dan paling berpengaruh yang pernah beliau tulis, berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau mengenal kemunculan spesies melalui seleksi alam. Buku Darwin kontan menjadi buku laris dan segera menjadikan Darwinisme nyaris sinonim dengan konsep evolusi. On the Origin of Species by Means of Natural Selection menyampaikan 2 poin utama. Yang pertama, Darwin menyajikan bukti yang mendukung pandangannya bahwa spesies yang ada saat ini muncul dari rangkaian berurut nenek-nenek moyang. Darwin menyebut sejarah evolusi spesies ini sebagai penurunan dengan modifikasi. Frasa itu sungguh mendalam karena menangkap dualitas kesatuan dan keanekaragaman kehidupan kesatuan dalam hal kekerabatan antara spesies-spesies yang merupakan keturunan dari nenek moyang bersama dan keanekaragaman dalam hal berbagai modifikasi yang berevolusi sewaktu spesies bercabang dari nenek moyang.
Yang kedua yaitu Darwin mengatakan mekanisme penurunan dan modifikasi. Ia menyebut mekanisme evolusi ini sebagai seleksi alam. Mekanisme seleksi alam. Yang pertama ada variasi yang diwariskan, kedua ada kebugaran, dan ketiga ada persaingan. Yang pertama, variasi yang diwariskan. Variasi terjadi secara alami di antara individu dari setiap populasi organisme. Beberapa variasi dapat meningkatkan peluang individu untuk bertahan hidup dan memproduksi sehingga laju reproduksi dalam hidupnya meningkat. Ini berarti ia meninggalkan lebih banyak keturunan. Jika ciri-ciri yang memberikan keuntungan reproduksi pada individu-individu ini juga diwariskan, yaitu diturunkan dari induk ke keturunannya, maka akan ada perubahan proporsi dari populasi. Misalnya proporsi kelinci cepat atau gangga yang lebih efisien akan sedikit lebih tinggi di generasi berikutnya, sekalipun keunggulan reproduksinya sangat kecil. Selama beberapa generasi, sifat yang dapat diwariskan ini akan menjadi dominan dalam populasi. Dengan cara ini, lingkungan alami suatu organisme memilih sifat-sifat yang memberikan keuntungan reproduksi, menyebabkan perubahan evolusioner seperti yang dijelaskan Darwin. Hal ini memberikan kesan adanya tujuan dari variasi tersebut, tetapi dalam seleksi alam tidak ada variasi yang disengaja dibuat untuk suatu tujuan. Hal ini berbeda dengan seleksi buatan adalah purposif, sedangkan seleksi alam tidak, meskipun ahli biologi sering menggunakan teknologi bahasa untuk mendeskripsikannya. 2. Kebugaran. Teori evolusi modern mendefinisikan kebugaran bukan dengan seberapa lama suatu organisme hidup, tetapi seberapa sukses organisme itu dalam bereproduksi. Jika suatu organisme hidup setengah lebih lama dari spesiesnya, tetapi memiliki keturunan 2 kali lebih banyak yang bertahan hingga dewasa, gennya menjadi lebih umum pada populasi generasi berikutnya. Meskipun seleksi alam bekerja pada individu, efek kebetulan membuat kebugaran hanya dapat didefinisikan secara rata-rata untuk individu dalam suatu populasi. Perbedaan harus dibuat antara konsep keberlangsungan makhluk hidup yang paling fit dan peningkatan kebugaran. Keberlangsungan makhluk hidup yang paling fit tidak memberikan peningkatan kebugaran, tetapi hanya menyebabkan penghapusan variasi yang kurang fit dari suatu populasi. Sebuah contoh matematika dari keberlangsungan makhluk hidup yang paling fit diberikan oleh Haldane dalam makalahnya, yaitu The Cost of Natural Selection. Haldane menyebut proses ini sebagai substitusi, atau dalam biologi hal ini disebut fiksasi. Haldane menjelaskan dengan benar bahwa perbedaan keberlangsungan hidup dan reproduksi individu atau keberlangsungan makhluk hidup yang paling fit disebabkan oleh adanya perbedaan fenotip. Di sisi lain, peningkatan kebugaran tidak bergantung pada perbedaan fenotip, melainkan tergantung pada keberlangsungan hidup absolut dari variasi tertentu. Yang ketiga, persaingan. Dalam biologi, persaingan adalah interaksi antara organisme di mana kebugaran suatu individu menurun karena adanya kehadiran individu lain. Ini mungkin disebabkan karena keduanya mengandalkan sumber daya terbatas yang sama, seperti makanan, air, atau wilayah. Persaingan dapat berupa dalam suatu antar spesies dan dapat langsung atau tidak langsung. Persaingan ini dapat diilustrasikan dalam model logistik dari dinamika populasi. Bagian selanjutnya, seleksi direksional, disruptif, dan penstabilisasi. Seleksi alam dapat mengubah distribusi frekuensi sifat terwariskan dengan 3 cara, bergantung pada fenotip mana dalam populasi yang diuntungkan. Ketiga model seleksi ini disebut seleksi direksional, seleksi disruptif, dan seleksi penstabilisasi. A. Seleksi direksional atau directional selection terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotipik yang ekstrim, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenotipik ke salah satu arah. B. Seleksi disruptif. Disruptive selection terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotipik yang ekstrim daripada individu dengan fenotipe intermediat. Salah satu contohnya adalah populasi finch pemecah biji perut hitam di Kamerun.
Cara seleksi penstabilisasi atau stabilizing selection, yaitu bekerja dengan melawan kedua fenotipe ekstrim dan menguntungkan varian intermediat. Moda seleksi ini mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotipik tertentu. Misalnya, bobot kebanyakan bayi manusia saat lahir berkisar antara 3-4 kg. Bayi yang lebih kecil atau lebih besar memiliki tingkat mortalitas yang lebih tinggi. Akan tetapi, terlepas dari moda seleksinya, mekanisme dasar seleksi alam tetap sama. Seleksi menguntungkan individu dengan sifat fenotipik terwariskan yang memberikan keberhasilan reproduktif lebih tinggi daripada individu lain. Contoh seleksi alam. Pertama, kupu-kupu Boston betuaria di Inggris. Kupu-kupu Boston betuaria terdapat dua jenis, yaitu yang bersayap terang cerah dengan yang bersayap gelap. Awal mulanya lingkungan Inggris yang bersih sangat baik untuk adaptasi kupu-kupu yang bersayap cerah. Namun, karena limbah jelaga industri di Inggris yang semakin meningkat dan mengotori pepohonan sehingga pohon menjadi gelap, yang akhirnya menjadi lebih adaptif untuk kupu-kupu yang bersayap gelap daripada yang terang. Hasilnya, perkembangan kupu-kupu bersayap gelap meningkat tajam dan sayap cerah berkurang drastis. Kedua, terjadinya spesies baru burung pin di Kepulauan Galapagos. Kepulauan Galapagos berada di kawasan Amerika Selatan. Pada waktu melakukan ekspedisi di Kepulauan Galapagos, Darwin menemukan berbagai jenis burung yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Burung-burung memiliki paruh dan kebiasaan makan yang berbeda-beda. Darwin memperkirakan burung-burung tersebut merupakan keturunan burung pin yang berasal dari daratan Amerika Selatan. Pada mulanya lingkungan dan makanan yang baru, lama-kelamaan muncullah berbagai jenis spesies burung pin yang baru. Burung pin yang tidak dapat beradaptasi akan terseleksi sehingga hanya burung-burung pin yang mampu beradaptasi saja yang dapat bertahan hidup. Ketiga, jerapah yang berleher panjang. Menurut Darwin, pada mulanya tidak semua jerapah berleher panjang. Oleh karena sumber makanan mereka yang berupa daun-daun muda di pucuk-pucuk pohon tertinggi, hanya jerapah berleher panjang saja yang dapat bertahan hidup. Jerapah-jerapah berleher pendek punah terseleksi oleh alam. Keempat, punahnya dinosaurus dan reptil-reptil raksasa. Punahnya dinosaurus dan reptil-reptil raksasa lainnya diduga karena tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi pada zaman Mesolitikum 180 juta tahun yang lalu. Para peneliti menduga bahwa pada saat itu terjadi tabrakan antara bumi dan meteor. Tabrakan tersebut menyebabkan bumi tertutup debu, akibatnya sinar matahari tidak sampai ke permukaan bumi. Hal ini menyebabkan tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis dan akhirnya mati. Matinya tumbuhan diikuti dengan matinya dinosaurus pemakan tumbuh-tumbuhan dan akhirnya dinosaurus pemakan daging juga ikut mati. Jadi kesimpulannya adalah seleksi alam adalah perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotipe yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan. Ini adalah mekanisme kunci evolusi, perubahan karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Charles Darwin adalah orang yang memproduksi istilah seleksi alam, serta membandingkannya dengan seleksi buatan yang menurutnya disengaja, sedangkan seleksi alam tidak. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.